Shalom, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang faktor pendukung kesuksesan implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, anggota kelompok kami yaitu ada Dian Janis, Juvita Tapada, Patricia Sawilan, Milani Tuege, Maria Mandey, dan Martin Martoyo. Baik, pada saat ini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut KBBI, kata manajemen diartikan dalam dua hal, yaitu yang pertama sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, dan yang kedua kepemimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen itu terdiri dari siapa orang atau pelaku yang melaksanakan apa tujuannya, dan bagaimana cara melaksanakan. 3 aspek kebutuhan mendasar dalam manajemen, yaitu sedikitnya ada 3 aspek mendasar yang membutuhkan manajemen dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama manajemen sumber daya manusia atau personalia, yang kedua manajemen sumber daya keuangan, dan yang ketiga itu manajemen pembelajaran. Selanjutnya, visi, misi, tujuan, sasaran, nilai, dan standar. Sebuah lembaga pendidikan baik negeri dan swasta harus memiliki hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama visi. Kata visi menurut Syahu Sugian adalah pandangan ideal untuk suatu masa depan yang dapat dicapai. Kedua, misi. Kata misi menurut Syahu Sugian adalah tujuan unik suatu organisasi. Ketiga, tujuan. Kata tujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bab 5 ialah 1. Arah atau haluan, 2. Yang dituju, maksud atau tuntutan. Keempat, sasaran. Kata sasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Kelima, nilai. Nilai ialah sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Keenam, standar. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai suatu patokan. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung. Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga sekolah baik swasta maupun pemerintah tidak bisa lepas dari faktor-faktor pendukungnya. Dalam memudahkan memahami maksud faktor pendukung, adapun faktor pendukung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama faktor pendukung primer. Kedua, faktor pendukung sekunder, dan ketiga faktor pendukung tersier. Berikutnya mengenai faktor pendukung primer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, primer diartikan sebagai yang pertama, yang terutama atau yang pokok. Faktor pendukung primer ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor penyebab. Faktor penyebab menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata penyebab adalah yang menyebabkan. Penyebab dari kata dasar sebab, yang artinya hal yang menjadikan terjadinya sesuatu atau asal mula. Jadi penyebab itulah yang menjadi dasarnya. Dalam faktor penyebab juga terbagi menjadi 2 dasar, yaitu dasar pendidikan dan fungsi atau tujuan pendidikan. Berikutnya faktor penyelenggara dan pengawasan. Dalam hal ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama pemerintah, yang kedua sekolah, yang ketiga kurikulum dan program, dan yang keempat itu manajemen dan organisasi. Faktor yang berikutnya yaitu faktor penggerak. Ada beberapa faktor di dalamnya. Yang pertama itu faktor dari orang tua atau keluarga. Fondasi karakter seorang anak didik dibentuk dari dalam keluarga. Peran orang tua lah atau keluarga yang sangat besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua itu dari komunitas atau masyarakat.
keterlibatan komunitas atau organisasi masyarakat adalah untuk bertujuan meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga itu sekolah. Meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan kerjasama. Lembaga sekolah swasta dapat bekerja sama dengan sekolah yang diselenggarakan pemerintah. Begitu juga dengan lembaga sekolah swasta dapat bekerja sama dengan lembaga sekolah swasta lainnya. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk saling belajar. Yang keempat yaitu kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah merupakan penggerak utama dan penanggung jawab pengelola pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan guru yaitu sebagai pendidik yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan. Gurulah yang mentransfer kemampuan ilmu pengetahuan serta keterampilan kepada peserta didiknya. Sekaligus guru itu sebagai salah satu pelaku penting dalam menanamkan budaya inovasi dan kompetitif. Nah, kita masuk pada faktor pendukung berikutnya, yaitu faktor pendukung sekunder. Nah, yang pertama, dewan atau komite. Lembaga sekolah pendidikan harus memiliki dewan komite atau disebut dewan pendidikan. Nah, dewan pendidikan ini harus benar-benar independen atau mandiri. Nah, dewan pendidikan harus terdiri atau beranggotakan dari berbagai unsur masyarakat atau tidak diskriminatif yang benar-benar mau peduli pendidikan. Dewan pendidikan dan komite mempunyai peran secara proporsional dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan. Mereka dapat berperan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program atau proses pelaksanaan pendidikan. Kemudian, faktor pendukung sekunder yang kedua yaitu teknologi. Nah, masyarakat hidup di era industri 4.0 atau era teknologi digital. Nah, hampir semua bidang pekerjaan menggunakan teknologi digital. Contohnya seperti komputer atau bisa juga smartphone adalah salah satu instrumen pembelajaran. Nah, lembaga sekolah harus menyediakan instrumen pembelajaran ini. Media belajar merupakan sarana menarik minat anak dan sarana pengembangan potensi anak didik. Dan seorang guru atau pendidik harus sadar bahwa anak didik yang datang ke sekolah belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk terjun ke dunia kerja. Sehingga penggunaan media harus diajarkan kepada anak didik. Kemudian, faktor sekunder yang ketiga yaitu keuangan atau dana. Nah, menyelenggarakan kegiatan apapun dan membangun apapun harus membuat anggaran biaya. Tujuannya untuk mengukur kemampuan untuk melaksanakan sampai selesai suatu pekerjaan. Nah, uang atau dana ini bersifat netral. Uang bisa menjadi faktor pendukung primer dan bisa menjadi pendukung sekunder. Nah, pendanaan merupakan faktor penting dalam mendukung semua proses pelaksanaannya suatu kegiatan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Nah, setiap lembaga pendidikan formal harus menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan sarana prasarana yang meningkatkan pertumbuhan bakat sosial, emosional, dan spiritual anak didik. Bahkan perasaan harus dipelihara dengan baik agar tidak membahayakan anak didik. Misalnya, penulis pernah menemukan langsung bangku dan meja belajar anak didik rusak. Nah, tentu sangat membahayakan anak didik. Kemudian ada juga toilet yang jorok dan pintu yang rusak. Tentu sangat tidak nyaman bagi anak didik. Sehingga pemerintah atau dewan sekolah dan orang tua dapat bekerja sama dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dengan nyaman. Selanjutnya kita masuk pada faktor pendukung tersier. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersier artinya yang ketiga. Faktor yang ketiga berarti ada dua faktor yang mendahuluinya.
Dua faktor tersebut yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Nah, faktor yang ketiga ini tidak boleh diabaikan. Tersier dalam pengertiannya berarti kelas nominal dalam menyatakan identitas dan dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Setiap sekolah memiliki identitas yang dimaksud bukan sebutan atau panggilan, melainkan mengarah kepada baik atau buruknya sebuah lembaga. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan tadi, kesimpulan yang dapat diambil dari sini yaitu keterlibatan semua pihak terkait dalam proses implementasi. Manajemen berbasis sekolah sangat penting untuk keberhasilannya. Ini termasuk kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Pembuatan rencana tindakan yang jelas dan terukur serta menyusun strategi pelaksanaannya sangat penting untuk menghindari kebingungan dan kegagalan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Sumber daya manusia, keuangan, dan fisik yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Komunikasi yang efektif dan transparan antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan dan menjaga kepercayaan. Nah, evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah diperlukan untuk memastikan bahwa program tetap berjalan sesuai dengan rencana, mengukur kemajuan dan mengevaluasi efektivitasnya. Kreativitas dan inovasi dalam merancang program dan strategi implementasi manajemen berbasis sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.